Halo, hari ini hari Senin, tanggal 22 Desember 2025. Di video ini saya akan berjalan di sekitar Rijksmuseum. Museum. Jadi untuk sampai ke sana saya naik kereta. Perjalanan sekitar 15 menit, tidak terlalu jauh. Tapi ya cukup untuk mempersiapkan pikiran. Biasanya di perjalanan seperti ini, saya tidak memikirkan komposisi atau teknis kamera. Saya hanya mencoba menenangkan diri karena di jalan nanti semuanya bergerak cepat. Street photography menuntut kita untuk siap, tapi di saat yang sama juga harus sabar sih. Saat sampai di area Rijksmuseum, hal pertama yang saya rasakan adalah ruangannya. Terbuka, luas, dan penuh orang. Bangunan museum ini sendiri sangat unik. Dinding kaca, struktur besar, dan cahaya yang masuk dari berbagai arah membuat area ini selalu menarik untuk diamati. Saya berjalan pelan melihat orang-orang yang lewat, memperhatikan bagaimana mereka bergerak di ruangan ini. Ya, ada turis yang sibuk dengan kameranya sendiri, ada orang lokal yang hanya lewat dengan sepeda, dan ada juga berhenti sejenak menikmati suasana. Ya, di momen seperti ini saya biasanya menunggu karena seringkali foto terbaik datang bukan saat kita terburu-buru. Ya, hari ini cukup cerah cuacanya, tapi sangat dingin. Ini 1 derajat Celcius. Cahaya matahari sangat membantu sekali, terutama untuk menciptakan bayangan dan kontras. Dan di sini saya akan mencoba memotret melalui subjek kaca yang memantulkan cahaya dari kegelapan. Bukan, saya akan mencoba menciptakan frame di mana cermin ini akan menjadi pantulan dari orang-orang yang di seberang. Jadi ya hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat setelah ini. Ya, di sini saya sangat tertarik dengan garis di depan saya, trotoar yang memanjang, dinding yang rendah yang seperti membelah ruang, dan satu orang yang berdiri sendirian di ujung frame. Jadi saya akan framing orangnya di ujung seperti itu. Ya, ruangan ini terasa luas, tapi manusia di dalamnya terlihat kecil. Ya, seperti inilah. Ya, saya tidak menunggu ekspresi, saya menunggu keseimbangan antara ruang kosong dan kehadiran manusia di dalamnya. Ya, di momen seperti ini saya hanya perlu 1 frame atau 2 frame. Dan di sini saya melihat juga ada kaca box yang besar, jadi mungkin menarik.
Ya, setelah beberapa waktu di area museum, saya mulai berjalan ke Christmas Market. Dan suasananya langsung berubah, lebih ramai, lebih padat, dan penuh warna. Banyak ornamen Natal, lampu-lampu kecil, dan orang-orang dengan pakaian musim dingin yang unik. Ya, ini pakaian musim dingin yang unik yang sering membuat perhatian saya tertuju. Ya, di tempat seperti ini, tantangannya adalah memilih. Terlalu banyak hal menarik. Jadi kita harus cepat memutuskan mana yang ingin kita ceritakan lewat foto. Saya menemukan banyak objek di sepanjang pasar, bukan hanya stand-nya ya, tapi juga interaksi antara manusia dan juga ornamen-ornamen dan stand seperti ini. Ada patung-patung di atas stand-nya, jadi sangat menarik. Jadi sedikit info. Jadi nama pasarnya biasanya disebut dengan Christmas Village di Museum Plain. Pasar Natal yang tergelar tepat di Museum Plain di depan Rijksmuseum dengan banyak stand, dekorasi, dan atmosfer Natal khas Eropa. Jadi pasar Natal seasonal di Museum Plain tepat di luar Rijksmuseum di Amsterdam. Di sini ada lebih dari 45 stand dengan makanan khas dan hadiah, dan juga ada minuman hangat seperti Glühwein. Ya, di sini juga ada ice skating, lapangan es di tengah area pasar yang jadi spot foto bagus banget. Ya, di sini ya seperti inilah yang seperti kalian lihat. Ya, di sini saya menemukan stand yang menarik. Orang yang berjual layar. Jadi di dalam stand itu banyak foto-foto manusia, jadi dan juga ada cermin. Saya kombinasikan dengan cermin pantulan dengan manusia. Jadi ini hasilnya. Ya, seperti ini. Good park. Jadi yang paling saya suka dari street photography adalah manusianya, ekspresi mereka, gestur kecil, dan momen-momen singkat yang tidak bisa diulang. Ada orang yang tertawa, ada yang sibuk memilih makanan, ada juga hanya berdiri diam sambil menghangatkan tangan. Saya tidak selalu mencari momen yang sempurna, tapi kadang yang penting adalah perasaan saat memotret. Apakah momen itu terasa hidup? Apakah jujur? Ya, seperti yang kalian lihat.
Ah, ici, qu'est-ce que tu m'as dit? Ouais, c'est vrai. Ya dari sini saya mulai berjalan ke arah lorong di bawah Rijksmuseum. Tempat ini selalu menarik buat saya. Saya beberapa kali ke sini dan sempat juga masuk ke museumnya. Jadi lorongan ini bukan hanya jalur penghubung. Banyak orang lewat dengan tujuan berbeda-beda. Ada yang terburu-buru dengan sepedanya dan ada juga yang berhenti sejenak. Cahaya di lorong berubah perlahan dari terang ke gelap, lalu kembali terang di ujung sana. Saya suka momen transisi seperti ini. Saat ruang berubah, biasanya cara orang yang bergerak juga ikut berubah. Oh, shit. Wah. Ya, di street fotografi, lorong seperti ini sering jadi tempat menunggu. Bukan menunggu orang tertentu, tapi menunggu momen yang pas seperti itu. Jadi saya melambat, mengamati dan membiarkan cerita berjalan sendiri. Jadi lihat cahayanya sangat bagus sekali. Mungkin kalau dapat subjek yang bagus ini akan sangat bagus sekali. Amazing. Setelah cukup lama berkeliling di area sana, saya memutuskan untuk berjalan ke tempat lain. Ya, seperti biasa, saya tidak punya tujuan yang benar-benar spesifik. Saya hanya berjalan dan membiarkan jalan menentukan arahnya. Ya, di sepanjang perjalanan, saya terus mencari objek-objek yang menarik. Kadang bukan sesuatu yang besar, tapi detail kecil yang terasa jujur. Thank you. Sorry, excuse me. I take picture of you. Yeah? Thank you, appreciate that. Just ignore me, okay? Yeah, just relax.
more time. Thank you. I really appreciate it. No worries. Thank you. Thank you. Enjoy. Have a nice day too, man. Sebenarnya awalnya saya berniat memotret mereka diam-diam, seperti yang saya sering lakukan di street fotografi ya. Tapi saat itu tidak memungkinkan karena posisi mereka membelakangi saya, jadi saya ingin memotret mukanya. Kalau saya memotret tanpa izin, momen itu akan terasa berbeda. Seperti itu. Pada akhirnya saya memutuskan untuk mendekat dan meminta izin. Ini bukan hal yang selalu saya lakukan, tapi saya percaya street photo juga tentang membaca situasi. Dan kadang interaksi kecil justru menjadi bagian dari ceritanya. Ya, banyak orang bertanya, apakah street fotografi harus selalu candid? Buat saya, tidak ada aturan mutlak. Yang paling penting adalah kejujuran. Selama momen itu tetap terasa manusiawi dan tidak dipaksakan, saya merasa itu masih bagian dari street. Momen tadi mungkin terlihat sederhana, tapi bagi saya itu terasa sangat hangat. Oke, saya sudahkan sampai di sini, teman-teman. Jadi, see you the next one. Peace. Yeah, why? I was telling my friend Tom, I was asking if he wants to.